Dengan membawa praktik Dharma keseharian kita, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita melihat, mendengar, ya, bagaimana kita makan, minum, duduk, ya, memperlakukan orang lain, bagaimana kita memperlakukan lingkungan, ya, alam, hewan. Nah, jika kita mampu ya menghadirkan Dharma di kehidupan kita dan kita mampu memunculkan sukacita, kebahagiaan dan kedamaian, maka kita akan memunculkan keharmonisan atau keseimbangan baik diri kita maupun pihak lain. Berlindung kepada Dharma adalah membawa ajaran tersebut di kehidupan kita. Ketika kita marah, kita tahu bagaimana kita berdamai dengan kemarahan kita. Kita tidak lagi menjadi orang yang seperti tidak ada Dharma. Jadi ketika kita di pikiran kita marah, kita tidak suka, kita kembali, ya kita tidak menjadi marah, ya, kita membawa Dharma tadi. Nah, apakah dengan mengulang kembali ajaran Guru Buddha melalui parita, ya, atau mengulang nama Buddha dan sebagainya. Nah, ini akan membantu kita. Tadi dia bentuknya pikiran, perasaan, tidak jadi menjadi kata-kata, lalu perbuatan, sehingga kita tidak akan menyakiti diri kita dan pihak lain. Ya. Berlindung kepada Buddha dan Dharma itu seperti kita sedang berlayar, tahu ya, perahu. Nah, lalu ada layarnya. Nah, ketika kita berlindung dengan Buddha dan Buddha Sangha, layar itu akan membantu kita ya untuk mencapai pantai seberang. Kita tidak terombang-ambing oleh gelombang yang ada di dalam diri kita. Berlindung kepada Sangha adalah berlindung kepada siswa Buddha, ya, para biku dan bikuni. Nah, di sini kita tahu bahwa Sangha itu artinya komunitas yang berlatih. Ada biku-bikuni, ya, ini para Sangha, ada upasaka, upasika. Nah, Bapak Ibu semuanya adalah upasaka, upasika. Yang tadi sudah mengambil perlindungan dan menyatakan dirinya menjadi murid Guru Buddha. Jadi ini sudah menjadi luar biasa. Guru Buddha sendiri mengatakan, halo, lupa, halo, hai, halo. Ya, nanti kita nyanyi ya setelah ini. Ya, bisa nyanyi? Bisa? Hah? Bisa ya. Nanti Bante Prabawa bagus. Nanti ngajak nyanyi ya. Ya, ya. Iya, ini penting sekali nih. Ini dengar. Ya, ini nggak ada di luar, hanya ada di sini. Ya. Jadi, kalau kita berlindung kepada Sangha, komunitas yang berlatih, komunitas itu kelompok atau keluarga. Ya, nah, jadi di sini ada upasaka, upasika. Jadi kita tidak lagi saling memandang rendah, memandang jelek ya orang-orang di sekeliling kita. Jadi umat Buddha yang di sini adalah satu keluarga, harus saling asah, asih dan asuh ya, sehingga kita akan menerima yang namanya berkah utama dengan berlindung kepada keluarga spiritual, keluarga kita yang ada di sini umat Buddha, itu akan membawa kita pada satu keberkahan yang sejati. Mengapa? Jika kita dalam keadaan susah, kita akan satu, ya, saling asa dan asuh. Yang kedua, jika kita sedang berlatih, kita akan merasakan bahwa setiap orang itu memiliki kualitas dan kemajuan diri yang sama, ya kan? Nah, jadi kita saling mendukung. Jadi ketika bertemu, kita melihat kedamaian ada di sana. Ketika kita dalam kesulitan, kita tidak mudah putus asa dan kita ada satu dengan lain. Ya.
Jadi yang sudah dewasa atau tua melihat anak-anak penuh kasih, tidak lagi dengan kata-kata yang menyakitkan. Kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang suka menyakiti, baik dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan dengan tudingan-tudingan. Jadi kita menjadi satu keluarga spiritual yang semuanya di dalam lindungan 3 permata. Ya, jadi 3 hal ini yang harus selalu kita tanamkan di dalam diri kita, sehingga dia akan memunculkan keyakinan yang agung, yang luar biasa, yang membawa kita pada tingkat kebijaksanaan. Jadi Bapak Ibu, dengan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita sudah menyatakan diri kita menjadi seorang umat Buddha. Umat Buddha harus selalu membawa dirinya di dalam kehidupan sesuai dengan Buddha Dhamma. Nah, tadi setelah mengambil 3 perlindungan, ada mengambil 5 sila. Nah, 5 sila inilah yang akan membantu kita dan tidak akan terlahir di alam rendah, di alam neraka, alam binatang, dan di alam raksasa atau setan kelaparan. Ya, nah jadi kita sudah memiliki satu hal yang luar biasa berkah di dalam diri kita. Nah, yang pertama, sila pertama itu adalah bertekad untuk tidak membunuh. Maksudnya adalah kita menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan, tidak saling menyakiti, tidak saling menuding, hidup dengan harmonis dengan alam. Kita mengambil secukupnya, kita melestarikan sehingga bencana tidak datang dan semua orang hidup dengan tenang. Nah, lalu kita memiliki welas asih, kasih sayang terhadap sesama, apakah itu manusia, hewan, mineral, ya, tumbuhan. Nah, jadi cara hidup kita itu selalu kita bawa, sehingga kita tidak akan pernah menuding orang-orang di sekitar kita. Kita tidak akan pernah menghujat. Kita tidak akan tinggal diam ketika kita tahu bahwa orang-orang di sekitar kita sedang dalam keadaan sulit. Lalu sila kedua, yaitu tidak mengambil hak yang bukan milik kita, tidak mencuri. Ya, kita tidak mengambil hak-hak anak-anak kita di masa depan dengan mengambil hasil alam yang berlebihan hanya karena keserakahan kita. Ya, kita tidak membuang makanan secara percuma. Nah, kita tahu bahwa kita mengambil secukupnya untuk hari esok kita simpan. Kita tidak segan berbagi dengan keluarga spiritual kita, ya, dan saling menjaga. Dan ini membuat kita menjadi lebih dermawan. Dermawan itu bukan berbicara tentang materi, tetapi bagaimana kita bisa berbagi dengan satu dengan yang lainnya. Ya. Lalu sila ketiga, tidak berbuat asusila. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, bagi mereka yang sudah menikah harus siap memiliki komitmen jangka panjang, artinya setia, tulus, dan benar-benar menjalani kehidupan berumah tangga. Ya. Nah, lalu bagi kita yang dewasa melindungi anak-anak, ya, dari pelecehan, ya, dari hal-hal yang tidak baik sehingga mereka dapat bertumbuh. Kita menghargai tubuh kita dan kita menghargai tubuh-tubuh yang lainnya. Jadi kita hidup dengan bersusila, bermoral, saling menghormati, dan kita tahu bagaimana menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan di dalam kehidupan kita. Nah, lalu yang keempat, kita tidak berbohong atau tidak berucap salah. Seringkali kita hanya ingin berbicara tapi kita lemah untuk mendengar, ya kan? Nah, untuk itu kita harus berlatih bagaimana berbicara dengan welas asih dan kita mampu untuk mendengar secara mendalam, sehingga kita tahu orang-orang di sekitar kita terkadang
menderita tapi tidak tahu bagaimana mengutarakan penderitaannya. Dan kita sebagai orang yang berlatih, yang telah mengambil praktik sila ini, kita dapat mendengarkan dengan mendalam dan berbicara dengan penuh cinta kasih. Dan kita berbicara tidak menyakitkan. Ya, terkadang hanya niat dan dia berbentuk ucapan, dan itu dapat melukai diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Lalu yang kelima atau terakhir adalah tidak mengkonsumsi atau memakan, meminum hal-hal yang dapat melemahkan kesadaran kita. Kita tidak menjadi mabuk dan kita tidak ketagihan. Misalnya narkoba, ya, obat-obatan terlarang, lalu minuman-minuman yang dapat memabukkan. Ya, kita tahu bagaimana kita dapat menjaga diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Ya. Bapak Ibu, praktik moralitas ini akan membawa kita pada ketenangan dan kedamaian, karena kita tidak melakukan kejahatan, kita juga tidak melakukan mendukung orang lain berbuat kejahatan dan tidak berada di dalam kejahatan tersebut. Jadi kalau orang yang tidak berbuat kejahatan dan dia penuh karma baik, dia akan tenang dan damai. Nah, untuk itu selamat untuk semuanya, karena tadi sudah penuh keyakinan ya mengambil 5 praktek ini niscaya bagi kita semua ya terhindar dari kelahiran di alam yang rendah. Kita selalu diberkahi oleh makhluk suci dan diberikan kesempatan berada di dalam kebajikan tersebut. Jadi sebagai umat Buddha ya, kita harus selalu menjalani 5 praktek moralitas ini, dan kita harus bersama-sama mengagungkan 3 permata. Hal ini akan membawa kita pada berkah utama. Jadi sekali lagi selamat, dan kami sangat berbahagia hari ini bisa bersama-sama Bapak Ibu. Ya, semoga ini bukan menjadi kali pertama dan terakhir. Ya, tapi ini menjadi awal bagi kami untuk lebih dekat bersama umat Buddha di sini.